Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para asatidz, para alim ulama, para habaib, para jamaah Masjid Jami'al Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Dengan Fatihah ini kita hadiahkan khususnya untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita, dan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Juga Fatihah ini kita hadiahkan untuk mereka yang masih hidup, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Allah jadikan penyakitnya ini sebagai penebus juga penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Dan yang sedang ada hajat, mudah-mudahan Allah kabul segala hajatnya. Yang sedang ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang asbabul hadas, di mana kemarin kita membahas tentang salah satu daripada hal-hal yang menyebabkan hadas, ya, hadas kecil, terutama hadas kecil. Kemarin kita sudah bahas bahwa memegang kemaluan, baik itu bayi yang masih baru berumur sehari, ya, megang kemaluannya itu bisa membatalkan wudhu. Bisa membatalkan wudhu. Itu disebut Ibnul Yaum namanya. Nah, di situ ada beberapa madhab, termasuk madhab Hanafi yang mengatakan tidak batal wudhu kita karena sebab kita memegang kemaluan. Kenapa? Karena berpedoman kepada hadis baginda Nabi yang bunyinya innama huwa bid'atum minka. Ini adalah bagian daripada anggota badan kamu. Nah, maka dari hadis tersebut beliau mengatakan, atau orang-orang yang berpedoman kepada mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak batal. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan wudhu walaupun dari anak kecil. Ya, baik, kita langsung saja kepada fasal yang terbaru, yaitu masalah lamsur rajul al-mar'ah, menyentuh, atau ada seorang laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, apakah ini bisa membatalkan wudhu atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pandangan para ulama, para alim ulama, perbedaan-perbedaan di antara mereka. Nah, kita akan bacakan sebelum kita bahas lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Waqtalafu fi lamsir rajuli al-mar'ata. Famadhhabu Syafi'i al-intiqadu bi kulli halin idza lam yakun hailun. Was-sahihu min madhhabihi istisna'ul maharimi. Adapun ini fasal waqtalafu fi lamsir rajuli al-mar'ata. Mereka berbeda pendapat fi lamsir rajuli, dalam
hal seseorang lelaki yang menyentuh perempuan, fa mazhabu Syafi'i al-intiqad, maka menurut mazhab Syafi'i itu dihukumi batal atau bisa membatalkan wudhu kita. Bikulli halin, bagaimanapun keadaannya. Idza lam yakun hailun, kalau tidak ada penghalang di antara dua kulit yang ada. Jadi nggak ada penghalang. Nih kalau saya pakai baju, yang nyentuh bajunya ke kulit itu perempuan, ini kan jadi penghalang, maka ini nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau al-masah, jadi iltiqa basyaratai rajul wal mar'ah, bertemunya antara dua kulit laki dan perempuan secara langsung tanpa ada penghalang, itu yang bisa membatalkan wudhu kita. Itu yang bisa membatalkan wudhu kita. Ya, tapi disyaratkan di sini wasahihu min mazhabihi istisna'u al-maharimi. Dan yang sahih menurut mazhab Imam Syafi'i, jadi menurut ulama-ulama yang berpedoman pada mazhab Syafi'i itu mengatakan istisna'ul maharimi, pengecualian daripada orang-orang yang mahramnya atau wanita-wanita yang termasuk mahramnya. Ya, mahramnya dia, kalau dia nyentuh itu mahram, jadi bukan muhrim. Kalau muhrim itu dari isim fa'il dari ahrama yuhrimu, artinya ahrama yuhrimu itu ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Ihram. Ya, fahuwa muhrimun, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa fa'il muf'ilun wa dzaka muf'alun. Ahrama yuhrimu ihraman wa muhraman fahuwa muhrimun. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Jadi bukan muhrim. Ini bukan muhrim gue nih, jangan nyentuh-nyentuh. Itu salah. Kalau yang dimaksud muhrim di situ adalah perempuan yang nggak boleh dinikahi, maka istilah tersebut salah. Ya, istilah tersebut salah. Karena muhrim itu dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang sedang ihram, bukan orang yang haram untuk dinikahin. Ya, orang yang nggak boleh untuk dinikahin. Di antara orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahin atau mahram, mahram kita itu dibagi menjadi 3. Ya, ada mahram bin nasab, ada mahram bir radha, ada mahram bil musaharah. Ya, mahram bin nasab, mahram wanita tersebut nggak boleh kita nikahin karena sebab wanita tersebut adalah masih keturunan kita, masih satu keturunan dengan kita. Nah, nanti siapa-siapa aja kita akan lihat nanti. Kemudian yang kedua, faktor kedua di antara wanita yang tidak boleh kita nikahin itu adalah ar-radha, yaitu sesusuan. Ya, sesusuan. Baik itu ibu yang menyusui atau anak dari ibu yang menyusui kita. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, di antara faktor wanita itu dikategorikan mahram adalah al-musaharah, besan. Kalau bahasa kita nih besan. Dari besan itu nanti ada yang disebut takbid, maaf. Dari mahram itu ada mahram bit takbid, ada mahram bit takkid. Mahram bit takbid itu dari sejak dia lahir sampai meninggal dunia itu masih masuk kategori mahram. Tapi kalau mahram bit takkid muakkad, hanya terikat dengan waktu. Hanya terikat dengan waktu. Ya, jadi ini mahram ini atau wanita ini diharamkan itu tidak sifatnya itu tidak selamanya. Sifatnya itu tidak selamanya. Kenapa bisa dikatakan tidak selamanya? Nanti
di antara contohnya itu adalah apa? Saudari daripada istri kita, misalnya. Saudari daripada istri kita. Itu termasuk bitakid namanya. Saudari daripada istri kita, itu memang kalau kita masih ada ikatan pernikahan dengan istri kita, itu mahram. Nggak boleh dinikahin. Karena berpedoman kepada dalil ayat Al-Quran atau firman Allah, wa antajma'u bainal ukhtain. Nggak boleh kita menggabungkan dua wanita sekaligus. Dua wanita sekaligus itu adik kakak ataupun seorang anak dengan pamannya, bibinya, dengan bibinya. Misalnya kita nikahin dia, sama bibinya juga kita nikahin. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Itu termasuk mahram bit ta'kid namanya. Atau mahram bit ta'kid itu sama seperti seorang ibu yang mempunyai anak. Misalnya wanita yang mempunyai anak. Kalau wanita ini kita nikahin, sementara ketika dia nikah dengan kita itu belum kita apa-apain, fa illam dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum kita apa-apain itu perempuan, maka kalau belum diapa-apain terus lagi sudah bukan suami istri lagi dengan tuh perempuan yang punya anak, maka anaknya, anak dari istri kita yang belum kita apa-apain, sementara udah ditalak atau diceraikan atau dia meninggal duluan sebelum kita apa-apain, maka anaknya boleh kita nikahin. Gitu. Ya, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kita pertama, al-mahram bin nasab. Ya, ini mohon maaf karena ada kaitannya dengan mahram di sini. Kenapa? Mahram itu bukan hanya wanita, pembahasannya itu bukan hanya sebagai wanita yang enggak boleh kita nikahin, bukan. Tapi ada kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena kalau kita nggak tahu nyentuh yang bukan mahram kita, padahal itu perempuan, masuk kategori bukan mahram kita. Kita nggak tahu ini batal apa enggak wudhu kita, batal atau tidak wudhu kita, karena kita menyentuh yang dugaan kita ini bukan dugaan kita ini mahram, ternyata bukan mahram. Nah, bukan mahram itu siapa aja? Yang bukan mahram itu siapa aja? Yang bukan mahram, pertama yang mahram bin nasab. Ya, mahram bin nasab itu diambil dari surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya. Pertama, yang termasuk mahram kita, artinya yang mahram itu selain kita tidak boleh menikahinya, kita juga ketika menyentuh kulit dia itu enggak batal wudhu kita karena termasuk mahram. Ya, termasuk mahram. Orang yang enggak boleh untuk dinikahin. Itu ummahatukum. Ibunya ibu atau ibunya bapak. Ini wa in alauna, kalau di kitab-kitab fikih itu dijelaskan wa in alauna. Ummahatukum wa in alauna, artinya terus ke atas. Ibu kita, ibu kandung, terus ibunya ibunya bapak, nah terus ke atas. Ibu dari kakek, ibu dari nenek, baik kakek nenek dari bapak ataupun kakek nenek dari ibu. Ya, terus ke atas. Wa in alauna, terus ke atas. Uyut kita, di atas uyut, bapaknya uyut, ibunya uyut kita misalnya. Atau neneknya uyut kita, terus neneknya nenek uyut kita. Misalnya masih ada, kalau masih ada begitu.
Kalau masih ada, nah itu termasuk mahram kita. Artinya kalau kita salaman, nggak batal wudhu kita, nggak batal wudhu kita. Kemudian wabanatukum, wabanatukum itu masuk kategori anak kita, anak kita yang perempuan, kemudian anak kandung ya, anak kandung perempuan. Nanti urusan anak kandung dari istri kita yang kita nikahin, bawaan lah istilahnya. Itu nanti ada lagi warobaib, robibah namanya. Ini beda lagi. Nah, anak kandung kita atau anak daripada anak kandung kita terus ke bawah. Terus ke bawah, cucu lah istilahnya. Cucu, anak dari cucu, terus lagi cucu dari cucu. Kalau dia punya anak perempuan, anak dari cucu, cucunya cucu, terus ke bawah. Wa insafulna istilahnya. Terus ke bawah pokoknya. Banat, terus anak dari anak kita, baik anak laki ataupun anak perempuan, terus ke bawah itu termasuk mahram kita. Artinya nggak boleh dinikahin, dan kalau kita nyentuh itu nggak membatalkan wudhu kita. Ya. Terus gimana kalau itu anak tiri? Anak tiri itu kan robibah masuknya. Anak tiri itu, mohon maaf, anak tiri itu mahram. Anak tiri itu bukan mahram. Ya, anak tiri itu bukan mahram. Jadi kalau seandainya kita nyentuh anak tiri kita, ya anak tiri itu kan kita ngambil anak orang untuk kita rawat. Ya, untuk kita rawat ataupun anak bawaan istri kita, nanti itu termasuk bukan mahram. Batal wudhu kita. Nah, wa banatukum wa akhwatukum, saudari-saudari kita, saudari kandung atau saudari dari ibu kita, ukhtun lium, saudari dari ibu kita. Saudari dari ibu kita atau saudari dari bapak kita. Bapak kita punya anak misalnya dari ibu kedua misalnya. Dari ibu kedua. Bapak kita punya anak dari ibu kedua. Maka anak dari ibu kedua dengan kita, itu bukan mahram kita. Itu mahram kita. Itu namanya ukhtun li'ab. Begitupun begini. Kalau ibu kita ternyata nikah lagi dengan laki lain misalnya, ternyata dari hasil perkawinan keduanya itu melahirkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini termasuk mahram kita, nggak boleh kita nikahin, dan kalau kita sentuh itu nggak membatalkan wudhu kita. Ya, ukhtun li'um namanya, ukhtun li'um. Nah, terus wa insafulna, terus ke bawah. Kemudian wa ammatukum, bibi atau kakak atau adik dari bapak kita, ammah namanya. Ammah, bapak adik atau kakak dari ayah kita. Bibi langsung ya, bukan istri dari paman. Bibi langsung. Kalau istri dari paman, mohon maaf, ini bukan mahram. Artinya walaupun nggak boleh dinikahin, tapi bitakid kan, dia. Jadi kalau kita nyentuh istri daripada paman kita, itu batal wudhu kita. Begitupun wudhunya istri daripada paman kita, itu batal wudhunya, batal wudhu kita. Nah, begitu juga kholah. Kholah itu, jadi ada ammah, ada kholah. Kholah itu adalah adik atau kakak daripada ibu kita. Adik atau kakak daripada ibu kita. Nah, ini juga bukan langsung. Kalau maaf, ini juga langsung. Kalau bukan langsung, artinya ibu kita punya abang. Itu kan masuk paman ya. Paman dari ibu kita itu punya istri,
maka istrinya itu kalau kita sentuh tangannya atau apa, kita cium tangan, itu batal wudhu kita. Batal wudhu kita. Istilah nanti apa hukumnya salaman atau cium tangan dengan ini, nanti itu ada perbedaan pendapat juga di situ. Kemudian wabanatul akhi wabanatul ukhti, anak daripada saudara kandung, anak daripada saudara kandung, ponakan hitungannya, ponakan langsung. Anak daripada saudara kita, saudara kandung, itu kan jatuhnya ponakan. Baik saudara kandung kita laki ataupun saudara kandung kita ini perempuan. Anaknya itu, kalau dia anak perempuan, maka itu mahram kita. Artinya kita nggak boleh nikah sama dia, dan dia pun cium tangan sama kita, itu nggak batal. Berbeda dengan kita punya istri. Istri kita punya ponakan. Ya. Maka kalau ponakan dari istri kita itu perempuan dan dia sudah balik, syaratnya itu balik. Karena kalau belum balik, mau cium tangan bolak-balik pun nggak bakalan batal wudhu kita. Berbeda dengan masun. Makanya kemarin pembahasan minggu lalu antara masun dengan lames, kalau kemaluan itu tidak dibatasi dengan umur. Berbeda dengan menyentuh kulit. Kalau memegang kemaluan seseorang itu tidak dibatasi dengan umur. Mau dia baru lahir, kalau kita pegang kemaluannya batal wudhu kita. Tapi kalau lames, bersentuhan kulit, itu dibatasi dengan umur. Ketika dia sudah balik, maka sudah bisa membatalkan wudhu kita. Gitu. Nah, anak daripada saudari atau saudara istri kita, itu bisa membatalkan wudhu kita. Itu daripada mahram bin nasab, orang-orang yang tidak boleh kita nikahin, atau orang-orang yang ketika kita pegang tangannya itu tidak membatalkan wudhu kita, itu karena faktor nasab, karena faktor keturunan. Kemudian ada karena faktor rodho. Karena faktor rodho ini artinya karena faktor sesusuan. Misalnya kita nyusu, mohon maaf, bukan dengan ibu kandung kita. Ada orang yang dibayar untuk nyusuin kita. Nah, kalau ibu sesusuan kita itu, ibu di mana kita nyusu dengan dia, itu masuk mahram birrodho namanya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian. Nah, bagaimana jalurnya? Jalur mahramiyahnya. Jalur orang-orang yang termasuk mahram karena faktor saudara sesusuan. Kata Nabi, ma yahrumu minar rodho yahrumu minan nasab. Orang yang jadi mahram karena sebab rodho, itu sama seperti mahramnya karena sebab nasab. Artinya jalurnya sama. Misalnya ibu kita punya ibu. Nah, begitupun ibu dari sesusuan kita punya ibu. Ibu dari ibu sesusuan kita itu termasuk mahram kita. Begitupun misalnya suami daripada ibu sesusuan kita itu punya ibu. Terus punya nenek, terus lagi ibunya nenek, terus lagi neneknya nenek, terus lagi ibu daripada neneknya itu, terus ke atas itu disebut haram. Karena jalurnya sama, jalur antara bin nasab dengan jalur antara bir rodho. Jalur karena mahram dia tidak boleh dinikahin ataupun kita tidak batal menyentuh kulitnya itu, jalurnya sama seperti karena faktor keturunan, itu sama seperti karena faktor sesusuan gitu. Jadi jalurnya sama seperti anaknya. Misalnya dia punya anak perempuan, maka anaknya dia itu tidak boleh
kita nikahin. Walaupun bukan kandung, hitungannya bukan kandung. Tapi karena dia ibu sesusuan kita, maka anaknya pun nggak boleh kita nikahin. Nggak boleh kita nikahin. Nah, begitupun saudara daripada saudara daripada kita, dari saudara kandung atau saudara sesusuan. Saudara sesusuan itu nggak boleh juga dinikahin. Atau anak daripada saudara kita sesusuan, itu terus ke bawah, terus nyamping bibinya ataupun bibi dari bapaknya ataupun bibi dari ibunya, itu tetap nggak boleh dinikahin, masuk kategori mahram. Karena mahromiyahnya itu satu jalur dengan jalur atau jalurnya sama seperti jalur karena faktor keturunan, itu sama ya. Wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum. Kemudian faktor ketiga. Apa faktor ketiga? Faktor ketiga itu karena sebab ipar. Ya, besanan, musaharoh namanya. Nah, karena faktor musaharoh ini, maka secara otomatis orang-orang yang dekat dengan istri kita itu menjadi mahram kita. Mahram kita, orang yang nggak boleh kita nikahin, dan orang yang kalau kita pegang ataupun sentuh kulitnya itu tidak batal. Tapi dalam catatan, ada di antara musaharah itu yang bitakbid, ada yang bitakid. Ada yang mahramnya itu selamanya, sifatnya selamanya. Ada yang mahramnya itu sifatnya sementara. Sementara, bitakid itu sementara. Sifatnya selamanya itu diantaranya adalah mertua kita. Mertua kita, walaupun misalnya kita tidak lagi punya status pernikahan dengan istri kita, maka mertua kita itu tetap orang tua kita. Ya, tetap mahram kita. Walaupun kita nggak punya status pernikahan dengan istri kita lagi, nggak ada status perkawinan lagi, mau dia cerai ataupun meninggal dunia, tetap mertua kita itu orang tua kita. Kita salaman atau kita cium tangan, itu nggak batal wudhu kita dan nggak boleh kita nikahin. Ya, nggak boleh kita nikahin. Berbeda dengan saudari daripada istri kita. Kalau saudari daripada istri kita, walaupun status kita masih status perkawinan dengan istri kita masih ada status perkawinan gitu, masih ada status pernikahan dengan istri kita, itu tetap ipar kita. Kalau kita lawan jenis gitu, kakak ataupun adik perempuan daripada istri kita salaman atau kita bersentuhan kulitnya, itu batal wudhu kita. Jangankan saudarinya, istri kita pun begitu. Istri kita pun begitu, bisa membatalkan wudhu kita kalau kita berpedoman pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i begitu, batal wudhu kita. Makanya baginda Nabi itu menganjurkan wudhunya itu sebelum kita ke kasur, bukan wudhunya itu sebelum kita tidur. Jadi kalimatnya indah. Baginda Nabi itu lawis tata'ta anta uya ila firashika illa ala wudu fal. Kalau kamu bisa berwudu sebelum kamu datengin itu tempat tidur, ya. Karena kalau udah di tempat tidur, ya, kalau kalimatnya seandainya kalimatnya dirubah, qabla antanam misalnya, sebelum kamu tidur kamu harus punya wudhu, misalnya sunnah wudhu, itu sebelum tidur, batal mulu wudhu kita. Iya kan? Baru nyampe tempat tidur, dicolek sama bini, batal. Ini lagi. Iya, makanya indah kalimat Nabi itu, lawis tata'ta anta uya ila firashika illa ala wudhu faf'al. Nah, kalau kamu pengen datang ke tempat tidur, mau di tempat tidur nanti dicolek-colek ataupun apa sama bini, tetap
masuk kategori apa? Kita menggugurkan anjuran daripada baginda Nabi, yaitu sunnah wudhu. Gitu, sunnah wudhu. Itu indahnya. Nah, itu daripada mahram kita. Jadi termasuk anjuran kita disuruh hati-hati juga sama ipar itu alhamwa namanya. Alhamwa itu artinya saudara daripada saudara kita. Istri kita jangan sampai terlalu dekat dengan saudara kita. Artinya boleh silaturahim, tapi tetap saudara kita itu, abang kita ataupun adik kita, itu bukan mahram. Bukan mahram. Artinya kalau cium tangan, ya urusan nanti cium tangan apa hukumnya gimana-gimana, ya nanti ada pembahasannya tersendiri lah istilahnya. Nanti dia cium tangan, itu kan batalin wudhu. Nah, walaupun sama saudara kita juga atau abang kita, adik kita, tetap disuruh wudhu lagi istri kita kalau cium tangan. Ataupun jaga jarak dengan abang kita ataupun adik kita. Karena baginda Nabi itu mengibaratkan alhamu itu abang atau adik kita itu seperti al-maut, seperti kematian. Al-Imam Nawawi itu menafsirkan itu bahkan lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Karena hubungan antara adik dengan istri kita dengan adik ataupun abang kita itu kan biasanya hampir nggak ada jarak. Karena kedekatan keluarga, ya kan? Tapi di situ dibatasi dengan bukan mahram. Artinya ini walaupun dekat cuma tahu batasan. Ini masih statusnya itu bukan mahram. Jangan sampai terlalu dekat. Alhamwa namanya. Alhamwa. Istisnaul maharim. Itu pembahasan tentang mahram. Jadi selain daripada itu berarti batal wudhu kita ya. Selain daripada itu batal wudhu kita. Jadi kita tahu nih perempuan-perempuan mana aja yang kalau kita sentuh kulitnya bisa membatalkan wudhu kita. Termasuk yang paling ini tuh ponakan. Ponakan yang nggak langsung lah. Istilahnya itu sering teledor. Ponakan yang nggak langsung kalau salaman sama kita, misalnya yang nggak langsung itu kan bisa batalin wudhu kita. Atau kita langsung sholat tanpa wudhu lagi. Nah itu kan bisa tanda tanya nanti. Sah nggak sholat kita kira-kira? Wa madhabu Malikin wa Ahmad annahu in kana bi syahwatin intaqadha wa illa falah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, ini kaitan dengan mazhab Syafi'i dulu. Insyaallah untuk perbedaan pendapatnya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat buat kita dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat pada malam ini. Ala hadzin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatiha bi sirril Fatiha bi karamatil Fatiha wa bi jahi man unzilat 'alaihi suratul Fatiha. Allahumma ya man anzala suratul Fatiha ij'alna minal ummatis salihah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.